Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai ceritanya dari Classroom of the Elite untuk volume ke-12,5 pada tahun keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah pertemuannya Ayano Koji dan juga Kushida selesai, kita dilihatin dengan suasana kelasnya Inose. Ya, sama seperti kelasnya Horikita. Pada kelasnya Ichinose, Hoshinomiya Sensei meminta Ichinose untuk menjelaskan apa yang terjadi selama ujian berlangsung. Ya, awalnya Ichinose tidak bisa berbicara dan hanya tertunduk lemas dengan apa yang sudah Ayano Koji perbuat kepadanya. Namun saat semua siswa diam untuk waktu yang cukup lama, Ichinose mengambil inisiatif untuk berbicara lebih dulu. Di mana Ichinose berkata, "Maafkan aku semuanya. Kalah dalam ujian kali ini adalah salahku." Di mana perlu diketahui kalau kelasnya Ichinose memerlukan kemenangan untuk bisa bertahan. Namun dengan kondisi kelas yang sekarang berada di dasar klasemen, semua murid di kelasnya Ichinose mengalami tekanan yang begitu berat. Dan tentu saja, orang yang paling hancur pada saat ini adalah Ichinose, yang memiliki beban berat sebagai pemimpin kelas. Ya, seperti yang kalian ketahui kalau kelasnya Ichinose itu solidnya tuh bukan main. Jadi banyak dari teman-temannya Ichinose yang berkata kalau Ichinose harusnya tidak perlu merasa bersalah. Ichinose tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan. Bahkan teman-teman Ichinose membuka ruang untuk Ichinose mendiskusikan apa yang terjadi selama ujian. Ya, kelasnya Ichinose adalah kelas yang selalu mendukung satu sama lain jika ada teman mereka yang sedang bersedih. Namun meskipun begitu, hal itu hanya berlaku untuk beberapa orang mayoritas yang ada di kelasnya saja. Sebab masih ada orang-orang yang ingin kelasnya Ichinose menjadi lebih kompetitif dengan hasil yang baik. Namun sekarang mereka harus menerima berada di posisi paling bawah. Ya, bagi Ichinose meski banyak dukungan yang dia terima dan ucapan seperti kekalahan kelas bukanlah sepenuhnya salah Ichinose. Ichinose berpikir kalau pura-pura tidak sedih hanya akan terlihat seperti menjilat luka sendiri. Sebab ada orang-orang seperti Himeno yang berhasil menyelesaikan tugas ujian dengan sangat baik. Ya, semuanya berjalan lancar sampai pada Ayano Koji yang datang untuk menggantikan Horikita pada saat itu. Namun ya, Ichinose berpikir kalau kekalahan tidak akan pernah menghasilkan kemajuan kalau mereka tidak berdiskusi untuk menghadapi tahun ketiga nantinya. Di mana Ichinose awalnya berniat untuk meminta Himeno memberikan kata-kata untuk menjaga semangat juang kelas. Namun sayangnya, ia tidak bisa. Karena Himeno memang orang yang tidak suka untuk terlihat menonjol di depan semua orang. Bahkan dari Himeno sendiri, dia menelan kembali ucapannya. Tangannya bergetar dan ia memang tidak bisa melakukan apa yang harusnya Ichinose lakukan. Di mana dalam keadaan seperti itu, Himeno mulai melirik ke arahnya Kenzaki. Berharap Kenzaki akan mengatakan sesuatu untuk menenangkan kelas. Namun sayangnya, Kenzaki juga diam 1000 bahasa. Oh ya, meskipun dulunya Himeno adalah orang yang pemalu, namun jika Kenzaki memulai percakapan lebih dulu, Himeno mungkin akan mencoba untuk bersuara juga. Tapi kenyataannya Kenzaki hanya bisa terduduk lesu dengan kepala yang terus menunduk dan berharap waktu akan berlalu dengan cepat. Nah, di sini Himeno juga mencoba untuk meminta pertolongan kepada Hamauchi ya, namun di sini Hamauchi itu hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Dimana menurut Hamauchi jika Kenzaki belum bertindak, maka saat itu memang belum pas untuk bertindak. Ya, di sini Himeno hanya bisa terdiam dan berharap waktu akan cepat berlalu. Namun saat Himeno sudah menyerah, Chibata tiba-tiba saja berkata kalau saat ini kita mungkin sedang mengalami krisis yang kecil. Karena masih akan ada jalan panjang yang harus mereka tempuh nantinya. Ya, Chibata berkata sambil melemparkan tinjunya ke arah atas. Dan berkata, kekalahan ini emangnya kenapa? Kita masih punya waktu 1 tahun lagi untuk memperbaikinya, ucap Shibata yang berdiri di sampingnya Ichinose. Di mana ia mencoba untuk menghibur seisi kelas dengan kata-kata yang ceria, tetapi kenyataannya pahit banget. Jauh lebih pahit daripada apa yang dapat diterima oleh pikiran Himeno, karena tidak dapat menyuarakan kekhawatirannya. Di mana Himeno terpaksa mengikuti suasana hati yang optimis, padahal dalam hatinya ya menangis gitu. Dan yang menyaksikan kejadian itu dengan tatapan dingin tak lain adalah guru wali kelas mereka sendiri, yaitu Hoshinomiya. Di mana Hoshinomiya Sensei mulai menggepalkan tangannya, menahan keinginannya untuk ikut campur dalam diskusi kali ini. Ya, sebagai seorang guru, ia terikat oleh aturan sekolah tentang intervensi seminimal mungkin. Namun kesabarannya mulai menipis di mana ia mulai mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membantingnya ke arah podium. Di mana suasana kelas yang ramai memberi dukungan kepada Ichinose kembali lagi membeku. Di mana Hoshinomiya berkata,
semuanya, apa kalian mengerti situasi yang kalian hadapi? Terus terang saja, kalian semua sedang berhayal. Di mana Hoshinomiya juga berkata, Shibata-kun, apa kamu benar-benar percaya kalau jalan ke depannya masih panjang? Di mana Shibata menjawab kalau ia percaya itu. Bahkan Shibata berkata, jika dalam sepak bola, ketinggalan 2 atau 3 poin, mereka masih bisa mengejar. Namun mendengar hal tersebut, Hoshinomiya malah tambah marah, di mana Hoshinomiya berkata, kalau kekalahan itu sangat terasa menghancurkan, bukan tentang ketinggalan 2 atau 3 poin. Hoshinomiya meminta Shibata untuk tidak membohongi dirinya sendiri kalau mereka itu sudah kalah. Ya, Shibata masih bersikeras kalau mereka itu masih punya kesempatan di 1 tahun lagi. Namun, Hoshinomiya berkata kalau itu bukan tentang ketinggalan 2 atau 3 poin hari ini, atau bahkan 10 poin. Yang jadi inti dari penyebab kelas ini kalah adalah karena musuh semakin kuat. Bahkan berada di level yang berbeda dari kelas ini sekarang. Kedepannya, semua akan jadi lebih buruk lagi, dan Hoshinomiya meminta Shibata untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ya, meski Shibata masih bersikeras ya untuk tidak mau menyerah dan percaya kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil, seperti cerita manga Giant Killing yang sering ia baca. Namun, Hoshinomiya juga tetap meminta semua murid untuk menerima kenyataan, dan Shibata pun akhirnya kembali ke bangkunya. Setelah melihat Hoshinomiya menunjukkan sisi emosinya yang tidak pernah ia perlihatkan selama 2 tahun mereka bersama. Nah, di sini Hoshinomiya mendekati Ichinose dan berkata, semuanya sudah berakhir, Ichinose. Di mana Ichinose yang terus menundukkan kepalanya hanya bisa berkata, kalau semua ini adalah tanggung jawabku. Ya, Ichinose merasa kalau ia sudah tidak bisa lagi memimpin kelas di sana. Di mana Hoshinomiya berkata kalau bukan saatnya Ichinose untuk menyerah dan belum saatnya Ichinose untuk kalah. Di mana Hoshinomiya meminta Ichinose untuk tidak memikirkan apa yang sudah terjadi. Ya, istirahat dan pulihkan diri. Hoshinomiya meminta Ichinose untuk melakukan hal tersebut. Di mana biarpun berkata kalau Hoshinomiya mendukung Ichinose, namun kenyataannya Hoshinomiya tidak ingin kelasnya hancur begitu saja saat Ichinose mengundurkan diri. Ya, bagi Hoshinomiya, ia akan melakukan apapun, termasuk ikut campur dan langsung turun tangan di kelasnya untuk bisa menang dan bertahan tentunya, meskipun itu melanggar aturan dari sekolah. Gila banget gitu kan efek dari pembantaiannya si Ayano Koji sebelumnya. Bisa-bisanya bikin satu kelas jadi stres gitu. Ya, setelah semua pembicaraan yang cukup berat, Hoshinomiya membubarkan kelas ya, dan meminta semua siswa untuk bersiap menyambut libur musim semi dan agenda pertemuan 3 pihak ya oleh wali kelas, wali murid dan juga muridnya itu sendiri, untuk menentukan kemana masa depan mereka selanjutnya. Namun bagi Ichinose, ia tidak pernah lagi muncul di dalam kelas selama sisa waktu sebelum libur dimulai, di mana pada saat itu Ichinose mengambil cuti libur dan mengurung dirinya di dalam kamar. Nah, jadi seperti itulah mengenai kondisi dari kelasnya Ichinose yang cukup parah banget karena Ichinose udah mau menyerah. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Bang, lanjut bang, mungkin aku bakalan lanjutin kalau menarik. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.